Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amelia Putri dengan NIM 211010502850 Program Studi Manajemen. Ingin memprestasikan PPT skripsi pengaruh current ratio debt to equality ratio terhadap return on asset pada perusahaan PT Mustika Ratu periode 2015-2020. Latar belakang persaingan dunia bisnis antar pasar industri produk kecantikan sekarang ini semakin berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan bidang kosmetik saling berkompetisi dan terus berinovasi dalam pembuatan produk-produk baru agar dapat terus bertahan di tengah ketatnya persaingan bisnis demi memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang beragam serta perubahan gaya hidup. Hal ini membuat perusahaan harus memperhatikan fundamental perusahaan. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan dan merupakan rasio profitabilitas yaitu return on asset. Besarnya keuntungan perusahaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti current ratio dan debt to equality ratio. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengaruh current ratio terhadap return on asset pada PT Mustika Ratu Tbk periode tahun 2015-2024. Yang kedua, apakah pengaruh current ratio terhadap debt to equality ratio pada PT Mustika Ratu Tbk periode tahun 2015-2024. Yang ketiga, apakah pengaruh debt to equality ratio terhadap return on asset pada PT Mustika Ratu Tbk periode tahun 2024. Landasan teori. Menurut Kashmir 2019-134, current ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio cepat menurun Kashmir 2019-157 merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar. Utang jangka pendek, baik itu besar ataupun kecil, nilai rasio debt to equality ratio. Hal ini tersebut dapat berpengaruh pada tingkat pencapaian laba atau perusahaan. Menurut Kashmir 2019-201, ROA yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Kerangka berpikir. X1 current ratio, X2 debt to equality ratio, Y return on asset. Metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, populasi laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk periode 2015-2024, sampel, laporan laba rugi, neraca dan ikhtiar keuangan. Teknik pengumpulan data, dokumentasi, studi pusaka, internet. Teknik analisis data, uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pada hasil pengujian 421 diperoleh nilai F hitung F tabel atau 442 5,14. Hal ini juga diperkuat dengan p-value 0,05 atau 0,01 0,05. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara current ratio dan debt to equality ratio terhadap return on asset. Berdasarkan pada hasil pengujian tabel di atas diperoleh nilai T hitung T tabel atau 7,83 2,306. Hal ini tersebut juga diperkuat dengan nilai p-value 0,05 atau 0,456 0,05. Dengan demikian maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terhadap pengaruh yang signifikan antara current ratio terhadap return on asset. Berdasarkan pada hasil pengujian tabel di atas diperoleh nilai T hitung
retabel atau 7,83, 2,306. Hal ini tersebut juga diperkuat dengan nilai p-value sig 0,05 atau 0,456, 0,05. Dengan demikian maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terhadap pengaruh yang signifikan antara kuren ratio terhadap return on asset. Kesimpulan, kuren ratio signifikan terhadap return on asset, nilai koefisien korelasi sebesar 0,019 atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,19, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kuren ratio X1 terhadap return on asset Y sebesar 10%, sedangkan sisanya sebesar 100 dikurang 19% sama dengan 81% dipengaruhi faktor lain. Debt to equality ratio signifikan terhadap return on asset, nilai koefisien korelasi sebesar 2,67 di mana nilai tersebut berada pada interval 0,20 0,399. Artinya kedua variabel ini memiliki tingkat derajat hubungan yang lemah. Kuren ratio dan debt to equality ratio terhadap return on asset dengan persamaan nilai persamaan regulasi Y 47,511 ditambah 0,11 ditambah 100 dengan nilai lemah dengan koefisien 19, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kuren ratio X1 terhadap return on asset Y sebesar 10%, sedangkan sisanya sebesar 100 dikurang 19% sama dengan 81% dipengaruhi faktor lain. Terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan yang tidak jelas dalam berucap, mohon dimaafkan. Terima kasih.